Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini Fauzia dari BKI 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi interpersonal dengan membuat mind mapping. Mind mapping yang saya buat tentang komunikasi dalam perspektif teoritis. Di sini saya akan menjelaskan hasil mind map saya tentang komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis. Jadi, komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis terdapat 4 teori di dalamnya. Di antaranya, ada teori perbandingan sosial, ada teori psikologi sosial, ada teori pertukaran sosial, dan terakhir ada teori sosiometris. Kita bahas satu persatu. Teori perbandingan sosial atau social comparison theory. Rumput tetangga memang lebih hijau dari rumput kita sendiri. Dari peribahasa tersebut mengartikan bahwa kita itu selalu melihat apa yang orang lain punya, apa yang orang lain miliki itu selalu lebih hijau, lebih indah, atau lebih dari apa yang kita miliki sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kita sudah melakukan perbandingan secara sadar maupun tidak sadar. Sementara, pengertian dari teori perbandingan itu sendiri ialah menjelaskan bagaimana setiap individu mengevaluasi pendapat serta kemampuannya sendiri dengan cara membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seperti Leon Festinger. Leon Festinger ialah seorang yang merumuskan teori perbandingan sosial ini pada tahun 1954. Teori ini merupakan tindak lanjut dari teori sebelumnya, yaitu teori tentang komunikasi sosial informal yang dirumuskan pada tahun 1950. Teori perbandingan sosial ini muncul akibat minat Festinger terhadap pengembangan opini dan beberapa hipotesis yang menentukan perbedaan diharapkan antara pengaruh pada pendapat dan kemampuan. Tapi, sebagian besar penelitiannya didasarkan pada perbandingan kemampuan seperti emosi atau ciri kepribadian. Dan sangat sedikit yang terkait dengan perbandingan pendapat. Kemudian ada teori psikologi sosial. Wilhelm Wundt yang dianggap luas sebagai pendiri ilmu psikologi pertama kali melibatkan diri pada apa yang kelak dikenal sebagai psikologi sosial. Sejarah psikologi sosial di sini mulai pada tahun 1870-an. Pelajar Eropa dan Amerika Utara datang ke Universitas Leipzig untuk mempelajari penelitian ini mengenai komponen pikiran yang sadar. Di antaranya ada berpikir, merasa, berkeinginan, dan bertindak. Dan dapat disimpulkan bahwa teori psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata dalam bayangan maupun kehadiran yang tidak langsung dari orang lain tersebut. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama ada ganjaran. Ganjaran atau reward memiliki arti atau nilai-nilai positif seperti berupa penerimaan sosial, dukungan, pertemanan, dan lain-lain. Ganjaran juga bersifat relatif dalam artian dapat berubah-ubah. Sedangkan biaya memiliki arti nilai-nilai negatif. Biaya dapat berupa waktu, uang, usaha, konflik, kerutuhan, harga diri, kecemasan, dan lain-lain yang dapat menguras seluruh sumber kekayaan individu dan berdampak pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan dari kedua hal tersebut dapat menghasilkan atau yang disebut dengan laba. Maksudnya adalah bahwa orang mengejar ganjaran untuk meminimalisir biaya. Yang terakhir ada tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ialah merupakan sebuah standar yang digunakan oleh individu untuk mengevaluasi keluaran dari suatu situasi komunikasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa teori pertukaran sosial memiliki akar dari beragam disiplin ilmu. Beberapa tokoh dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda telah mengembangkan teori pertukaran sosial. Salah satunya adalah teori pertukaran sosial menurut Thibaut and Kelly. Thibaut and Kelly ini menyatakan bahwa pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.
Kemudian ada ciri-ciri utama teori pertukaran sosial. Jadi ciri teori pertukaran sosial yakni individu-individu berusaha memaksimalkan imbalan-imbalan mereka dan meminimalkan biaya-biaya mereka. Kemudian yang terakhir, sosial dalam pertukaran sosial. Maksudnya di sini adalah sebuah pertukaran yang hanya sebuah penyampaian mengenai suatu sebagai pengganti atau balasan untuk sesuatu. Ini juga tidak perlu melibatkan lebih dari satu individu, seperti halnya individu dan lingkungan. Namun demikian, tetaplah pertukaran sosial memerlukan sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir adalah teori sosiometris. Teori sosiometris dikenal dengan sebuah teori yang menyatakan individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi. Sebaliknya, jika individu-individu yang menolak hanya sedikit saja yang melaksanakan tindak komunikasi. Nah, menurut Moreno, teori sosiometris terbagi menjadi dua, yaitu daya tarik atau attraction dan dua, penolakan atau repulsions. Jadi, daya tarik contohnya itu seperti beberapa mahasiswa yang baru saja memasuki jenjang universitas, yaitu Andi, Riko, Aji, dan Chandra. Keempat orang ini tidak mengenal satu sama lain. Pada suatu waktu, mereka berempat mendapatkan kesempatan menjadi satu kelompok untuk mengerjakan tugas. Seiring mereka mengerjakan tugas kelompok tersebut, mereka saling berkenalan dan menceritakan latar belakang dan hobi masing-masing, sehingga tanpa disadari mereka mempunyai ketertarikan dalam suatu hal yang sama, yaitu seni musik, sehingga mereka menjadi sebuah kelompok yang kemana-mana menjadi seiring bersama dan mereka pun membuat suatu grup band. Sedangkan penolakan, contohnya adalah ketika ada 4 orang mahasiswa yang baru berasal dari suatu sekolah menengah atas yang sama, yaitu Aldo, Dio, Viko, dan Gino. Lalu mereka bertemu lagi di sebuah universitas yang sama, jurusan dan kelas yang sama, dan sudah saling mengenal sejak lama. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai keterkaitan yang sama dan menolak satu sama lain. Seperti Aldo, seorang yang senang bermain futsal, Dio, orang yang gemar memodifikasi sepeda motor, Viko, orang yang gemar bermain game online, dan Gino adalah seorang yang gemar bekerja setelah pulang kuliah. Sehingga mereka tidak dapat terbilang menjadi suatu kelompok yang bersatu dikarenakan mereka saling menolak satu sama lain. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau daya tarik itu memiliki tujuan yang sama, sedangkan penolakan itu tidak, karena mereka tidak memiliki kesamaan atau tujuan yang sama. Sekian hasil mind mapping yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.